Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa tasarrufus sabiyah. Itu bukan? Wa tasarrufus sabiyyi. Dan adapun tasarrufnya anak kecil, wal majnuni dan orang gila, wal majnuni dan orang gila, wasafihi dan orang idiot, gila, itu ghairu sahihin, tidak sah. Fala yasihu, maka tidak sah. Minhum, dari sobi, majnun dan juga safih, apa bai'un menjual, wala syira'un dan tidak sah membeli, wala hibatun dan tidak sah memberi. Hibah itu pemberian. Wala ghairuha dan tidak selainnya, selain B, syira dan juga hibah. Minat tasarrufati, dari tasarruf. Wa amma safihu, dan adapun orang yang idiot, itu payasihu, maka sah apa nikahuhu, nikahnya safi, biizni waliyihi, dengan izin walinya sapi. Wa tasarruful muflisi, dan adapun tasarrufnya orang yang bangkrut, muflis, itu yasihu, sah apa tasarruf, fi zimmatihi, dalam tanggungannya muflis, fi zimmatihi, dalam tanggungannya muflis. Kalau ba'a, maka jika menjual siapa muflis, salaman dengan akad pesanan, menjual to'aman, akan makanan, au ghairahu, atau selain to'am, awistaro, atau membeli siapa muflis, kulan akan masing-masing, minhuma, dari to'am, au ghairahu,
Bisa manin dengan uang. Fi zimmatihi dalam tanggungannya muflis. Soha makasah apa tasarruf. Duna tasarrufihi tidak tasarrufnya muflis fi a'yani malihi dalam ain hartanya muflis. Fala yasihu maka tidak sah. Fala yasihu maka tidak sah apa tasarruf. Wa tasarrufuhu dan adapun tasarrufnya muflis fi nikahin dalam pernikahan. Masalan umpamanya autolakin atau tolak, au khul'in atau hulu, au khul'in atau hulu. Hulu itu penggugatan cerai. Hulu namanya. Penggugatan cerai dari pihak si istri dengan membayarkan iwad pada suami. Itu hulu. Kata istri ke suaminya, Mas, ceraikan saya, nanti saya bayar 10 juta. Itu hulu. Karena tolak itu adalah haknya suami. Kalau suami tidak menjatuhkan tolak, sekalipun si istrinya ingin cerai, gak bisa. Makanya jalan keluarnya dengan hulu atau menggugat cerai. Bisa dibeli hak tolak suami itu. Kata si istri, pokoknya saya gak mau tahu gimana caranya, yang penting bisa bercerai dengan kamu. Gak apa-apa, saya beli tolaknya. Berapa? 20 juta. Kayak gitu. Karena tolak itu hak suami. Istri gak ada hak tolak. Itu namanya hulu. Au hul'in atau hulu atau menggugat cerai. Itu sahihun sah. Wa amal mar'atu dan adapun perempuan al muflisatu yang bangkrut. Fa ini talaat maka jika hulu siapa imro'ah, maka jika hulu siapa imro'ah ala ainin pada suatu barang, lam yasiha maka tidak sah apa hulu. Lam yasiha maka tidak sah apa hulu. Audainin atau hutang. Fi zimmatiha dalam tanggungannya mar'ah, soha maka sah apa hulu. Kemudian watasarruful maridi dan adapun tasarrufnya orang yang sakit. Adapun tasarrufnya orang sakit. Bima dalam harta. Zada yang melebihi apa emak. Zada yang melebihi apa emak ala sulusi pada 1/3. Itu mau kupun digantungkan ala ijazatil warosati pada kesepakatan ahli waris. Pada kesepakatan ahli waris. Fa'in ajazu maka jika menyepakati
siapa warosah azaida akan tambahan ala sulusi pada 1/3 soha makasah apa tasorub. Soha makasah apa tasorub. Wa illa dan jika tidak fala maka tidak sah. Wa ijazatul warosati dan adapun kesepakatan ahli waris. Dan adapun kesepakatan ahli waris wa radduhum dan penolakan warosah waradduhum dan penolakan warisah halal marodi ketika sakit itu layu tabaroni tidak dianggap apa ijazah dan roddu. Wa inna ma yutabaru dan pastinya dianggap apa zalika hal tersebut mimba dihi dari setelah sakit. Setelah sakit berarti meninggal. Tuh, ai mimba di mautil marid yakni setelah meninggalnya orang yang sakit. Setelah meninggalnya orang yang sakit. Wa idza ajaza dan ketika menyepakati siapa alwarisu ahli waris. Sumakola kemudian berkata siapa waris. Berkatanya innama ajaztu pastinya saya sepakat. Pastinya saya sepakat. Lidoni karena sangkaan saya. Lidoni karena sangkaan saya. Anal malak bahwa sesungguhnya harta itu qalilun sedikit. Itu qalilun sedikit. Wabana dan terbukti, wakodbana lan sungguh terbukti, apa khilafuhu bedanya zon. Bedanya zon. Suddiko maka dibenarkan siapa waris biyaminihi dengan sumpahnya waris. Yang terakhir, wa tasarruful abdi dan adapun tasarrufnya hamba. Allazi lam yu'dan lahu. Allazi lam yu'dan yang tidak diizini. Allazi lam yu'dan yang tidak diizini. Apalahu abdun. Apalahu abdun. Fitijaroti dalam berdagang. Yakunu maka ada apa tasarruf itu matihi dalam tanggungannya abdun. Wa makna kaunihi dan adapun makna adanya adanya tasarruf fi zimmatihi dalam tanggungannya abdun itu annahu bahwasanya abdun itu yutabau diikutkan
bihi dengan abdun, ba'da itkihi setelah merdekanya abdun. Idza ataqo ketika merdeka siapa abdun. Idza ataqo ketika merdeka siapa abdun. Fa'in azina maka jika mengizini lahu bagi abdun siapa asayyidu sayyid fit tijarati dalam tijaroh dalam berdagang soha maka sah apa tasarrufuhu tasarrufnya abdun. Soha maka sah apa tasarrufuhu tasarrufnya abdun bihasa bidzalikal izni dengan menghitung izin tersebut. Dengan menghitung izin tersebut. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pasal yang menerangkan tentang hajar ataupun pencegahan tasarruf yang tidak bisa dilakukan oleh 6 golongan orang. Jadi ada 6 orang yang memang tidak bebas mentasarrufkan hartanya. Siapa aja? 1, sobi, anak kecil. 2, majnun, orang gila. 3, safih, orang yang idiot atau bodoh. 4, siapa? Muflis, orang yang bangkrut. 5, marid, orang yang sakit yang mendekati kematian. Atau garis miring orang yang kritis. 6, hamba sahaya. Nah itu 6 golongan orang yang memang tidak bisa mentasarrufkan hartanya. Nah ini apakah secara mutlak tasarrufnya itu tidak boleh atau memang dalam hal-hal tertentu? Apakah memang 6 orang tersebut tidak boleh sama sekali transaksi atau memang boleh dalam hal-hal tertentu? Nah ini kita akan menjelaskannya. Ya. Wa tasarrufus sobiyyi wal majnun wasafi ghairu sahihin. Tasarrufnya anak kecil, orang gila, dan juga orang yang idiot itu tidak sah. Tidak boleh. Fala yasihu minhum bai'un, tidak sah darinya menjual. Wala siraun, dan tidak sah membeli. Wala hibatun, dan tidak sah pemberiannya. Wala ghairuha, dan juga tidak sah selainnya minat tasarrufati dari beberapa tasarruf seperti menyewakan, menghutangkan, terus apalagi mewakofkan, menggadaikan. Nah itu gak boleh. 3 jenis orang itu, sobi, majnun, dan juga safih. Gak boleh, tidak sah. Pemberiannya tidak sah, penjualannya tidak sah, pembeliannya tidak sah. Kamu membeli sesuatu dari anak kecil, ada anak SD, ingin ngejual HP, yang biasanya di pasaran itu HP-nya harga sekitar 1 juta, dia jual harga 100.000. Udah, kalau mau dijual sama saya aja. Ya. Oke, anak tersebut. Beres tuh. Saya beli HP kamu dengan harga 100.000. Karena kan anak kecil ya gak apa-apa lah. Ya, dia senang tuh dapat uang 100.000.
ribu karena ngejual HP. Padahal HP-nya harga 1 juta. Maka itu jual belinya tidak sah. Ketika tidak sah, maka HP masih milik si anak kecil, uangnya masih milik kita. Ya, kita nggak halal menggunakan uang tersebut karena bukan milik kita. Atau transaksi dengan orang gila tuh. Kita jual beli dengan orang gila, sama itu juga nggak boleh. Atau orang yang idiot. Tahu orang yang idiot? Idiot itu ya gimana ya? Disebut normal dia memang ada gangguan, disebut gila memang biasa-biasa aja. Orang idiot kan? Orang idiot itu juga sama, tidak boleh. Wa amma safi, kemudian adapun orang yang idiot, payasihu nikahuhu biizni waliyihi, sah pernikahannya dengan izin daripada walinya. Yaitu 3 golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tasarruful muflisi yasihu fi zimmatihi, tasarrufnya orang yang bangkrut itu sah dalam tanggungannya. Maksudnya gimana? Falau ba'a salaman to'aman au gairuhu, jika semisal si orang bangkrut tersebut menjual makanan atau selainnya dengan sistem pesanan, awistaro atau membeli kulan minhuma masing-masingnya bisa manin fi zimmatihi, dengan uang yang ada dalam tanggungannya, soha, maka itu mah dihukumi sah. Jadi kalau orang yang bangkrut itu bisa transaksi, tapi syaratnya harus uangnya itu dalam tanggungan. Dalam artian jadi tidak langsung dibayarkan. Saya beli makanan ini dengan harga 5.000, tapi dihutang. Itu boleh. Epidimatihi. Kemudian dunata sarupihi fi ayani malihi, tapi tidak boleh mentasarufkan dalam ain haratanya. Fala yasihu, maka itu mah tidak sah. Kenapa? Ya karena ain daripada haratanya si muflis itu kan dicegah tasarufnya. Ya, tidak boleh ditasarufkan karena dia mempunyai hutang. Terus wa tasarufuhu fi nikahin, tasarufnya orang muflis dalam pernikahan, masalah umpamanya au tolakin atau dalam tolak, umpamanya au hulin atau dalam penggugatan cerai, sahihun, maka itu mah dihukumi sah. Jadi orang bangkrut boleh nikah, orang bangkrut boleh menceraikan, atau orang bangkrut boleh menggugat cerai, gak apa-apa, itu mah tidak ada urusan. Tapi khusus bagi penggugatan cerai, berarti hulu itu namanya. Wa ammal mar'atu al muflisah, adapun wanita yang bangkrut, ya, fa in ikhtala'at ala ainin, jika semisal dia menggugat cerai ala ainin pada suatu barang, lam yasiha, maka hulu atau gugat cerainya itu tidak sah. Contohnya gimana? Contohnya gini. Zaid punya istri namanya Hindun. Dikarenakan semisal Hindun sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Zaid karena sering KDRT, kemudian jarang dinafkahi baik lahir maupun batin, ya, maka Hindun menggugat cerai pada si Zaid. Tapi yang menjadi pertanyaan, Hindun itu punya hutang banyak karena dia sering belanja online pakai pay letter tuh. Sampai hutangnya 100 juta. Biasa pinjol, pinjaman online. Sampai 100 juta. Sedangkan hartanya itu
1 juta pun nggak ada. Berarti namanya muflis. Orang yang bangkrut. Tapi dia ingin menggugat cerai ke si Zaid. Kata Hindun, dia punya HP. Misal. Zaid, pokoknya saya gugat cerai kepadamu dengan memberikan HP ini. Itu gak sah. Tidak boleh. Kenapa? Karena hartanya wanita tersebut itu dicegah tasoruf. Tasorufnya tidak boleh dijadikan iwad atau bayaran untuk membayar tolaknya si Zaid. Gak sah ya. Nah, terus audainin fi dhimmatiha soha. Tapi kalau semisal menggugat cerainya dengan hutang pada tanggungannya, maka itu sah. Begini contohnya. Kata si Hindun, Zaid, pokoknya saya gugat cerai kepadamu. Ya, saya gugat cerai kepadamu dengan saya membayar uang 5 juta kepadamu, tapi dibayarnya di gak kontan, dianyuk, dihutang bayarnya. Ya, kalau gitu boleh. Ya, hulunya sah. Kenapa sah? Dikarenakan iwadnya atau bayarannya itu tidak langsung dari ain hartanya, tapi berupa hutang. Paham nggak? Paham nggak? Itu gugat cerai itu seperti itu. Gugat cerai. Jadi kalau dalam permasalahan perceraian itu laki-laki memang sepenuhnya punya hak. Jadi tidak ada ceritanya istri menceraikan suami, nggak ada. Sekalipun istrinya udah gak mau, tetap gak bisa. Karena tolak itu adalah haknya suami, sehingga ada babu hulu atau menggugat cerai. Gak apa-apa, saya mah bayar kepada kamu 1 juta, yang penting kamu ceraikan. Cek si suaminya. Oke. Berarti tinggal kamu omongkan, saya ceraikan kamu dengan bayaran uang 5 juta. Udah. Untung 5 juta. Itu. Gitu ya. Nah, itu tasarrufnya. Terus yang selanjutnya, wa tasarruful maridi fi mazada ala sulusi mauqufun ala ijazatil warasa. Tasarrufnya orang yang sakit yang mendekati pada kematian itu digantungkan pada kesepakatan ahli waris. Kemarin di awal bahwa tasarrufnya orang sakit tidak sah jika melebihi pada 1/3 hartanya. Anggap semisal si marid tersebut hartanya 90 juta. Berarti 1/3-nya berapa? 30 juta. Kemudian dia tasarrufkan 50 juta hartanya, dibelikan atau di 50 jutanya itu dijual semisal. Nah, itu tidak sah. Tidak sah karena melebihi 1/3, 50 juta. Terus gimana? Nah, maka yang selebihnya itu yang 20 juta, itu kan berarti melebihi 1/3. Itu nanti digantungkan pada kesepakatan ahli waris. Mauqufun ala ijazatil warasah. Digantungkan pada kesepakatan ahli waris. Fa'in ajazu azaid, jika semisal ahli warisnya itu menyepakati akan tambahan ala sulus pada 1/3, soha, maka itu mah dihukumi sah. Wa ila fala. Tapi jika tidak disetujui, maka tidak sah. Contoh, si marid mempunyai harta 90 juta. Kemudian uang yang 50 juta dia berikan pada si Zaid. Ya. Maka
Yang sahnya itu cuma 30 juta. Terus yang 20 jutanya nanti kita konfirmasi ke ahli waris. Tanyakan, ya ahli waris, 20 juta ini sudah diberikan sama si Marid almarhum ya ke si Jaed. Gimana kesepakatannya? Setuju atau enggak? Kata ahli waris, ya enggak apa-apalah, setuju. Udah berarti sah yang 20 jutanya. Tapi kalau semisal dari ahli waris itu tidak ada kesepakatan, saya mah enggak sepakat. Pokoknya 20 juta itu masih milik kita. Ya, enggak sepakat untuk diberikan ke si Jaed. Nah, berarti tasarrufnya itu tidak sah. Jadi yang sahnya cuma 30 juta, yang 20 jutanya itu masih milik ahli waris. Terus wa ijazatul warasati, dan kesepakatan ahli waris, waraduhum, dan penolakan ahli waris, halal marodi layu tabaroni, ketika tingkah sakit dalam keadaan sakitnya itu tidak dianggap. Wa inna yutabaru dzalik, pastinya dianggapnya itu mimbadihi ai ba'da mautil marid, yaitu setelah kematian atau meninggalnya si marid tersebut. Ya. Jadi berarti ketika orangnya masih sakit, kemudian kasih ahli waris, ya gak apa-apa lah. Yang 20 juta mah kasih aja ke si Jaed atau ke si ahli waris. Yang 20 juta mah pokoknya gak boleh diberikan ke si Jaed. Nah itu gak dianggap. Kalau si maridnya masih hidup, dianggapnya itu ketika si maridnya sudah meninggal, nah baru nanti ya konfirmasi dari si ahli waris, setuju atau enggak yang 20 juta diberikan ke si Jaed. Gitu ya. Itu berarti pengiktibar atau dianggapnya itu setelah si maridnya meninggal. Waida jaja al warisu, dan ketika semisal contoh ahli waris menyepakati sumakola, berarti ini berbicara udah ya, semisal gini, udah 40 juta lah contohnya, kata si ahli waris, udahlah saya setuju ini 40 juta, berarti yang 10 jutanya diberikan ke si Jaed. Kola, kata si ahli waris, innama ajaztu lidhonni annal mala qalilun. Oh, saya mah menyepakati hal tersebut, sangkaan saya hartanya sedikit. Makanya ya sepakati. Waqad bana khilafuhu, ternyata yang diberikannya itu banyak. Kalau gitu gimana? Suddiqo biyaminihi, maka ahli waris dapat dibenarkan dengan dengan sumpahnya. Ya. Suddiqo biyaminihi, dapat dibenarkan biyaminihi dengan sumpahnya. Ya. Kata si ahli waris semisal, kemarin saya menyepakati kelebihan daripada 1/3 itu, kirain saya hartanya sedikit. Padahal hartanya banyak. Bukan 40 juta semisal, tapi 100 juta yang diberikan ke si Jaednya itu. Jadi jangankan 1/3, hampir semuanya hampir habis. Nah kalau gitu gimana? Suddiqo biyaminihi, maka dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Berarti nanti kesepakatan si ahli waris tersebut dibatalkan. Ya, jadi pemberiannya tetap tidak sah pemberiannya. Tuh. Kemudian ya, yang terakhir, wa tasarruful abdi alladzi lam yu'dan lahu fi tijarati, tasarrufnya hamba yang tidak diberi izin oleh sayyidnya dalam perdagangan, yakunu fi zimmatihi, itu ada pada tanggungannya. Wa mana kaunihi, maksudnya ada dalam tanggungannya, annahu yutaba'u bihi ba'da ittihi, diikutkan pada statusnya setelah merdeka,
Idza ataqo ketika sudah merdeka. Jadi contohnya si hamba tersebut tidak diberi izin oleh sayyidnya menjual barang. Kemudian contoh, dia malah menjual barangnya ke orang lain. Contoh HP. Anggap zaman dulu hamba sahayanya udah punya HP. Ya. HP-nya dijual tuh ke si Jaid. Padahal tidak ada izin daripada sayyid. Berapa HP-nya? 1 juta. Maka uang yang 1 juta nanti harus diganti oleh si abid tersebut setelah dia merdeka. Setelah dia merdeka berarti punya hutang 1 juta ke si sayyid. Ya, dikarenakan HP yang dia jual tanpa ada izin daripada sayyidnya. Itu. Itu ya. Kemudian pain azina lahu asayyid, jika si abid tersebut mendapatkan izin daripada sayyidnya fitijaroti dalam hal berdagang yasihu tasarrufuhu, maka sah tasarrufnya bihasa bidzalikal izni, dengan menghitung izin tersebut. Jadi harus ada izin. Kalau kata si sayyidnya, oke bid, saya izini kamu untuk menjual barang ini. Boleh. Ya, sesuai dengan izinnya. Kalau memang semisal izinnya cuman boleh menjual beras, contohnya, berarti cuman beras doang. Ketika dia semisal menjual yang lain, berarti menjual gula atau menjual barang elektronik yang lain, nah itu nggak boleh. Karena tidak diizin. Ya, itu adalah tasarrufnya hamba sahaya. Oke lah, kalau hamba sahaya di zaman sekarang itu udah gak ada. Tapi yang lumrah itu berarti anak kecil masih ada. Majnun ada gak? Orang gila jualan ada gak? Gak ada ya kalau Majnun mah. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Majnun semisal ada orang gila pegang iPhone. Kemudian kita goda supaya diberikan. Majnun. Muflis, ada muflis. Orang yang bangkrut. Banyak lah itu mah. Ya, hutangnya banyak. Hartanya cuma 1 juta, hutangnya 10 juta. Muflis namanya. Kalau sapi, orang yang idiot. Ada itu juga ya. Sapi. Nah, itu apalagi udah sapi, udah muflis, majnun, marid. Wah, itu mah. Itu. Tambah statusnya abid. Udah itu mah, udah gak bisa apa-apa. Udah gak bisa apa-apa. Gitu. Ya. Paham? Pusing. Nah, nanti setelah ini kita pasal suluh, akad perdamaian. Akad perdamaian. Ada pertanyaan? Apa? Masa idahnya gak berlaku. Adanya masa idah itu berbicara ketika tolaknya jatuh atau tolaknya sah.
baru ada kata masa iddah. Kalau semisal tolaknya nggak jatuh atau nggak diucapkan, ya nggak ada masa iddah. Dengan cara suami tidak menafkahi istri selama 3 bulan, itu tidak otomatis jatuh tolak. Enggak. Ya. Adapun, semisal nih, biasanya kan setelah pernikahan, itu suka ada yang namanya taklik nikah. Dibacakan tuh oleh si suami di depan penghulu atau di depan hakim. Bahasanya gini, jika saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan berturut-turut, baik nafkah dohir maupun nafkah batin, kemudian si istri saya tidak ridho akan hal tersebut, maka jatuh talak 1 dengan membayar iwad 10.000. Ya. Bahasa itu nanti ketika hal tersebut terjadi bisa jatuh talak ketika si suaminya mengucapkan talak, saya menceraikan kamu. Adapun semisal sudah 3 bulan nggak dinafkahi, kemudian nggak di nafkah dohir maupun nafkah batin, enggak, tapi si suaminya nggak mau menceraikan, maka si istri nanti lapor ke hakim atau ke penghulu. Ya, berarti kalau kita mah ke pengadilan. Kemudian di pengadilan kita bayar iwad 10.000. Uang 10.000 ke pengadilan, nanti dijatuhkannya sama ke pengadilan. Gitu. Jadi gitu prosesnya. Tetap kalau untuk masalah perceraian itu harus ada ucapan daripada si suami. Gitu ya. Jadi kalau cuman sebatas 3 bulan tidak menafkahi, kemudian itu tidak secara otomatis jatuh tolak, enggak. Gitu ya. Kecuali kalau memang semisal gini, kata suaminya ditaklek. Kata suami ngomong ke istri, pokoknya mah, Neng, semisal, jika saya selama 3 bulan tidak menafkahi kamu dan kamu tidak ridho, maka jatuh talak 1. Harus ngomong gitu. Setelah 3 bulan dia tidak dinafkahi, kemudian istrinya tidak ridho, udah jatuh talak. Itu harus ada omongan seperti itu. Gitu ya. Ada lagi? Gak ada. Makanya nanti di dalam rub'ul munakahah ya, ada yang namanya 1 tolak, terus 2 hulu atau gugat cerai, terus 3 ada yang namanya sumpah ila, ada yang namanya sumpah li'an, ada yang namanya sumpah zihar. Itu sesuatu yang memang sering terjadi pada masalah rumah tangga. Ya. Sumpah ilah, contoh gini, saya bersumpah untuk tidak menggauli kamu selama-lamanya, gitu. Itu. Maka nanti omongan seperti itu jatuh sumpah ilah. Ketika sumpah ilah, maka dia diberi waktu selama 4 bulan. Kalau selama 4 bulan tidak menggauli istrinya, maka dia harus membayar kifarat sumpah ilah. Itu. Jadi nggak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Oh, berarti kalau nanti rub'ul munakahah pas bab pernikahan itu membahas tentang nikah. Ya, membahas tentang nikah, tapi yang susahnya itu apa-apa yang terjadi setelah pernikahan, di dalam pernikahan itu.
Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima alam dana Robi alimna alladhi yanfa'una Robi wagina wa faki alana wa qorobatilana bidi Tawasalna bita'alumi Tawasalna bita'alimi Rizqana wasi'a wa antar rizqana aman